conditional probability, atau dalam bahasa Indonesianya adalah probabilitas bersyarat atau probabilitas berkondisi. Apa yang kita pelajari di sini adalah mendefinisikan probabilitas dengan notasi P, B garis tegak lurus A, yang dibaca sebagai probabilitas B peluang B terjadi setelah A terjadi. Ini yang disebut sebagai notasi PB tegak lurus A. Kita akan mendeskripsikan bahwa ada ketergantungan probabilitas dari sebuah event atau peristiwa lain. Jadi kalau kita ingat, misalnya probabilitas hujan hari ini, tentu akan berbeda apabila probabilitas hujan ini dipengaruhi dengan angin. Jadi bahwa ada ketergantungan probabilitas hujan yang terjadi apabila ada angin. Jadi apabila angin itu ada, maka probabilitasnya akan berbeda. Jadi di sini ada ketergantungan dari satu probabilitas dengan sebuah event yang lain. Itu yang disebut sebagai probabilitas bersyarat, dan nanti akan didemonstrasikan tentunya bagaimana menerapkan probabilitas bersyarat ini dalam kehidupan sehari-hari. Event atau dalam konteks probabilitas disebut sebagai peristiwa yang terjadi sehingga ada probabilitas. Tadi sudah disebutkan bahwa hujan berpeluang, hujan akan terjadi, maka itu adalah murni probabilitas hujan tanpa kondisi. Tapi apabila ada sesuatu event yang mengubah probabilitas itu, maka dia akan menjadi probabilitas hujan tegak lurus angin. Artinya kemungkinan terjadinya hujan setelah angin atau arah dan kekuatan angin itu akan membuat berbeda. Bisa jadi probabilitasnya akan lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Jadi memang ketergantungan probabilitas itu baru, artinya berubah karena ada event yang lain. Kemudian contoh lain adalah probabilitas menang. Seseorang akan mempunyai probabilitas menang atau mungkin tinggi apabila dia melakukan latihan. Latihan ini bermacam-macam, tentunya ada yang latihan hanya sebentar, ada yang latihan cukup lama. Jadi tergantung sekali apakah kemenangan itu tergantung atas latihan yang dibuatnya. Tapi yang jelas adalah latihan itu dilakukan dulu baru kita bisa menentukan probabilitas menang atau tidaknya. Sehingga di sini latihan itu disebut sebagai satu event. Contoh lain adalah probabilitas produksi. Misalnya kita memproduksi tas dan sepatu. Kita bisa menghitung probabilitas produksi tas sehari berapa, sepatu berapa. Tapi probabilitas itu akan berubah apabila kita menyertakan event defect, artinya ada produksi yang rusak karena defect itu ya. Jadi di sini probabilitas produksinya berubah karena adanya defect tersebut. Sehingga kita bisa bilang bahwa hasil produksi terpengaruh oleh adanya kerusakan. Atau dengan kata lain, probabilitas produksi berubah apabila terjadi adanya kerusakan. Jadi probabilitas berkondisi ini ditulis dalam P A garis tegak B, yang menyatakan sekali lagi bahwa kemungkinan peristiwa A terjadi apabila mengasumsikan bahwa event B telah terjadi. Jadi yang perlu Anda ingat adalah event B itu terjadi, kemudian kita baru melihat probabilitas A given B. Itu yang dibaca dengan notasi seperti ini. Jadi rumus menghitung probabilitas bersyarat adalah P A given B, given dari give ya, P A given B sama dengan P atau probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas B. Itulah rumus ada yang
dibuat melalui probabilitas berkondisi atau conditional probability. Atau sama dengan P A intersection B dibagi dengan P B. Jadi di sini A dan B itu tidak lain adalah intersection atau perpotongan antara A dengan B. Ini gambar Venn diagram yang menggambarkan bahwa A berpotongan dengan B, kemudian di tengahnya adalah A intersection B. Ya. Jadi probabilitas A intersection B itu adalah probabilitas A dan B yang dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas A given B adalah P probabilitas A intersection B dibagi dengan probabilitas B. Itu rumus yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, kalau kita balik B dengan A, bisa juga probabilitas B yang dipengaruhi atau given A itu adalah probabilitas B intersection A dan P probabilitas A dibagi dengan probabilitas A. Ini adalah dua rumus yang serupa tapi tak sama ya. Jadi di sini perbedaannya adalah bahwa ini kita mempunyai yang namanya intersection di sini, intersection. Di sini juga intersection. Nah, intersection itu tidak lain adalah yang ini, yang di tengah ini, intersection ya. Ini adalah A intersection B. Kalau mau dibalik-balik sama ya, artinya intersection ini sifatnya komutatif. Jadi probabilitas dari A dan B itu sama dengan P probabilitas B intersection dengan A, karena dia komutatif. Akibatnya apa? Kita bisa menyatukan bahwa rumus P intersection B ini, A intersection B, bisa ditulis dengan PA given B dikali dengan PB. Jadi probabilitas B yang di sini, ini probabilitasnya, kita pindahkan ke kiri, yaitu dengan mengalihkan ada kaliannya gitu ya. Jadi di sini dikali dengan PB karena dia pindah ke kiri ya, dari bawah sini pindah ke sebelah kiri. Rumus matematika ya. Nah, jadi di sini pindah kiri. Demikian juga PA. PA dia pindah dari bawah ke sini ya, menjadi PB given A dikali PA. Jadi probabilitas A ada di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa rumus ini bisa kita kecilkan lagi menjadi PA given B sama dengan PB given A dikali PA, kemudian PB-nya kita turunkan ke bawah, ini dia ya. Kita masukkan ke bawah sini ya, menjadi PB. Ini adalah Bayes theorem ya. Bahasa Indonesianya Bayes theorem ya, Bayesian theorem. Jadi di sini kita lihat rumusnya adalah PA given B sama dengan PB given A dikali PA dibagi dengan PB. Ya. Rumus ini kita dapatkan dari Venn diagram yang tadi dan dari contoh-contoh sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini ada sample space. Sample space itu adalah sampling dari misalnya population. Kita ambil sampelnya aja, nggak banyak-banyak gitu ya. Nah, dari sebuah sample space ini ada probabilitas Y1, Y2, dan Y3 yang kalau dijumlahkan menjadi 1 ya. Jadi menjadi 1 simple space. Dan ini kita anggap aja produksi Y1, produksi Y2, dan produksi Y3. Katakanlah sepatu, tas, dan koper misalnya gitu ya. Jadi kalau kita pikir lagi bahwa probabilitas ini bisa kita hitung untuk masing-masing
produk, tapi ada kalanya tentunya pengaruh ada event dari lain yang membuat dia berubah berkondisi, ya. Misalnya rusak. Ya, di sini ada suatu event yang menyebutkan bahwa ada bagian dari Y2 yang berpotongan dengan X yang rusak. Y3 berpotongan dengan X yang rusak. Y1 berpotongan dengan X yang rusak. Jadi ada 3 bagian yang dianggap rusak atau defect. Jadi di sini perpotongannya kita lihat Y1 berpotongan dengan X, Y2 berpotongan dengan X, dan Y3 berpotongan dengan X. Ini merupakan probabilitas dari masing-masing event di situ, ya, yang terjadi. Jadi kalau kita jumlahkan probabilitas X ini tidak lain adalah jumlah dari semua event yang terjadi di situ, yaitu Y1 berpotongan dengan X, Y2 berpotongan dengan X, dan Y3 berpotongan dengan X, sehingga kita menulisnya demikian, ya. Jadi kalau Anda mencari probabilitas X, Anda tahu perpotongannya, Anda tahu nilainya, maka PX adalah jumlah dari semua probabilitas tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, bahwa inilah awalnya perpotongan X dengan Y1, dengan Y2, dengan Y3, dan kita jumlahkan. Kemudian kita alihkan lagi dengan garis tegak seperti ini, yang menjadi X, Y1, P, Y1, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini dia akan melihat bahwa ini adalah jumlah atau sigma dari P, X, dan Y. Sehingga rumusnya bisa disederhanakan seperti ini, menjadi sigma, ya. I sama dengan 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, 3 itu sudah kita masukkan di sini, Y1, Y2, Y3. Jadi dia beranjak dari 1, 2, dan 3. Atau secara umum kita tulis dengan N aja. Karena kita bisa asumsikan N itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Jadi kita lebih mengeneralisasi dari rumus probabilitas ini, sehingga kita lihat bahwa dia adalah jumlah dari semua event-event yang terjadi di situ. Ya. Nah, ini adalah sebuah contoh manajemen risiko. Manajemen risiko adalah ilmu di institusi keuangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, atau mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Ya. Jadi kalau kita bekerja di bank, para bankers ini akan memberikan rating kepada debiturnya. Siapa yang meminjam uang? Yang meminjam uang di sini disebut sebagai debitur. Jadi kalau Anda ingin meminjam uang ke bank, maka pada awalnya Anda akan diberikan rating, ya, oleh para bankers ini. Apakah Anda seorang debitur low risk, medium risk, atau high risk? Low risk ini biasanya adalah nasabah berisiko rendah, sehingga Anda merasa aman kalau memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Yang high risk itu nasabah yang paling berisiko tidak mengembalikan hutangnya, gitu ya. Dan para bankers ini punya historical data. Dia bisa memberikan informasi dari data tahun-tahun sebelumnya bahwa nasabah yang mempunyai low risk itu ada 25% dari seluruh nasabah. Untuk medium risk ada 63%, dan untuk high risk ada 12%. Dan pada kenyataannya 2% nasabah low risk itu ternyata bermasalah. 5% nasabah medium risk bermasalah. Dan 21% nasabah high risk itu juga bermasalah, tidak dapat mengembalikan pinjamannya, mangkir. Jadi disebut sebagai kredit macet. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya.
Jika secara acak diambil satu nasabah dari kumpulan kredit macet tadi, berapa kemungkinan atau probabilitas yang diambil itu akan memiliki rating low risk. Jadi dari sekian banyak kredit macet, kalau kita ambil salah satu, kira-kira probabilitas low risk-nya berapa? Berapa persen dari jumlah kredit macet itu? Nah, bagaimana solusinya? Pertama tentunya Anda harus paham yang ditanya itu apa. Jadi yang ditanya yang terakhir ini, nasabah dari kredit macet, berapa probabilitas yang diambil memiliki rating low risk. Jadi probabilitas low risk ini given kredit macet, itu berapa sih? Nah, itu yang ditanya. Nah, untuk menjawabnya, Anda harus menjabarkannya Bayes theorem di sini, bahwa low risk dan kredit macet, rumusnya adalah P low risk dikalikan P kredit macet given low risk dan kemudian dibagi dengan P kredit macet. Ya. Dari nilai-nilai yang ada di sebelah kanan, tentunya kita harus mencari semuanya ya, satu persatu ya. Ada 3 yang kita cari, yaitu low risk, kemudian kredit macet given low risk, dan yang satu lagi probabilitas kredit macet. Ada 3. Kalau 3 nilai itu sudah dapat, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini, dan kita mendapatkan jawabannya. Oke? Jadi tugas Anda sekarang adalah mencari probabilitas low risk. Ya. Low risk ini adalah berdasarkan data historical yang berinformasi bahwa nasabah low risk itu 25%, medium risk 63%, dan high risk 12%. Sehingga Anda bisa tulis probability dari low risk adalah 0,25, medium risk 0,63, dan high risk 0,12. Dari sini Anda sudah mendapatkan satu nilai yang bisa dipakai dalam rumus ini ya, yaitu ini ya. Mudah ya. Ini dapatnya dari mana? Ya dari soalnya gitu ya. Soalnya berikan sedemikian. Oke, kita cari yang kedua. Yang kedua adalah kredit macet dengan low risk. Jadi di sini kalau kita lihat pada kenyataannya 20% dari nasabah low risk, 5% nasabah medium risk, dan 20% nasabah high risk tidak dapat mengalami pinjamannya. Makanya kalau dalam probabilitas kredit macet, given low risk yang sudah terjadi, low risk itu ternyata sudah terjadi ya, dari data historical, itu 0,02%, dan medium risk 0,05, dan high risk-nya 0,21. Sehingga sekarang sekali lagi Anda mendapatkan nilai ini, ya 0,02 itu bisa dipakai sebagai rumus ini ya. Jadi Anda sudah mendapatkan ini ya. Nah, udah 2 nih. Tinggal ini yang belum nih. Nah, ini kita masih tanda tanya dulu ya. Gitu. Mana nih dia yang kredit macet? Jadi kalau kita lihat probabilitas kredit macet, kita jabarkan lagi dia sebagai penjumlahan dari semua kategori yang ada, yaitu kredit macet low risk ya dikali probabilitas low risk, kredit macet medium risk dikali probabilitas medium risk, kredit macet high risk, ini P-nya kurang ya. Kredit macet di sini ada P, sorry. Ya. High risk dan P ke high risk. Jadi di sini kita jumlahkan pakai kalkulator, dapatnya 0,617. Jadi kita udah mendapatkan nilai 3 nilai yang kita dapatkan, yaitu probabilitas kredit macet, probabilitas kredit macet given low risk, dan probabilitas dari low risk. Ya, jadi 3-3-nya kita dapat, sehingga gampang, tinggal menjumlahkan aja, jadinya seperti ini. Jadi 0,0667 atau 6,67%. Berarti kalau Anda
mengambil satu dari kumpulan kredit macet, maka kans untuk mendapatkan low risk adalah 0,667%. Itulah yang ditanya oleh soalnya.